Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia langsung membuang botol batu giok. Pria bandit buru-buru mengambilnya, lalu dengan bersemangat membuka botol batu giok, dan nafas asal yang mencengangkan segera meresap. Wajah pria bandit itu menunjukkan sedikit antusiasme untuk sesaat, dan dia berseru, "Pil surgawi Dao ilahi kelas menengah." Meskipun Dao Shen dan hanya berkualitas sedang pada hari ini, pria bandit tidak membencinya, tetapi sangat bersemangat, dan tangannya gemetar. Karena dia tahu bahwa pemurnian pil surgawi Dao ilahi terlalu sulit. Dalam rencananya, Qin Chen hanya perlu menyempurnakan pil surgawi Dao ilahi, bahkan jika itu hanya pil surgawi Dao ilahi dengan kualitas rendah, dia sudah sangat bersemangat, tapi yang dia dapatkan sekarang adalah pil dewa surga dengan level sedang, ini telah melebihi harapannya. Yah, aku benar-benar percaya pada kata-katamu, akan ada periode nanti. Kata pria bandit melengkungkan tangannya ke Qin Chen, lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar toko, jelas dia tidak sabar untuk kembali dan mengambil pil Dao surgawi ini. Aku tidak ingin punya waktu denganmu, dan di masa depan, jadilah lebih baik. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Pria bandit terdiam, tapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia berbalik dan meninggalkan toko Qin Chen dengan cepat, dan menghilang seketika. "Ayo bersihkan, tutup pintunya dan pergi dari sini," kata Qin Chen menghadap Xingtianya dan Yuqiansu. Setelah beberapa saat, Xingtianya dan yang lainnya mengemasi semua barang mereka dan menutup pintu Wudanpo bersama Qin Chen. "Apa kamu adalah pemilik toko Wudan ini?" Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan tatapan mata elang muncul di depan Qin Chen. "Guru suci tahap akhir," gumam Qin Chen baru saja beralih ke pria parubaya burung elang itu, dan dia bisa dengan jelas melihat basis kultivasi pihak lain. "Ya, itu aku, teman ini, apakah kamu mencariku?" Jawab Qin Chen melengkungkan tangannya dan bertanya dengan tenang. "Saya Yu Chengguang, Presiden Kamar Dagang Tian Yu Kota Dongguang. Saya sudah lama mencari Tuan Chenxing. Sebelumnya, Tuan Chenxing sedang memurnikan obat. Saya tak mau mengganggunya. Sekarang Tuan Chenxing punya waktu kosong. Saya tidak tahu apakah Tuan Chenxing punya waktu untuk duduk di kamar dagang Tian Yu saya untuk sementara waktu," kata pria parubaya ini sopan. "Kamar dagang Tian Yu. Saya tidak tahu apa yang diminta Ketua Yu untuk saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja di sini," kata Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen tidak setuju, Yu Chengguang mengerutkan kening, tetapi masih berkata, "Saya melihat toko Tianwu dan Anda baru saja dibuka. Tetapi saat ini ada banyak kekuatan di kota Dongguang, dan juga banyak kekuatan alkimia. Jika Tianwu dan Pu Anda ingin berkembang, itu akan sangat sulit. Pertama-tama, sulit untuk memecahkan masalah saluran penjualan. Toko ini mungkin tidak bertahan lama." Ucap Yu Chengguang ini sedikit tersenyum, "Kebetulan kamar dagang Tian Yu saya telah beroperasi di kota Dongguang selama bertahun-tahun. Jika pil Anda diserahkan ke kamar dagang Tian Yu kami untuk dijual, kamar dagang Tian Yu kami akan memiliki banyak pelanggan tetap dan kuat. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang saluran penjualan. Harganya hanya akan lebih tinggi 30% dari total harga. Sisa 70% dari biaya penanganan masuk ke toko pil Tianwu Anda. Saya tidak tahu seperti apa pendapat Tuan Pil Chenxing nantinya." Mendengar itu, Qin Chen terdiam. Pihak lain akan mengambil 30% dari keuntungan, apakah dia idiot? Jika itu adalah kekuatan teratas seperti kamar dagang rumah Tuan Kota, Qin Chen juga dapat mempertimbangkannya sebagai mitra. Meskipun pihak lain adalah guru suci tahap akhir, masih banyak kamar dagang seperti itu di kota Dongguang. Bagaimana Qin Chen bisa peduli? Setelah Yu Chengguang selesai berbicara, Qin Chen segera berkata,
ternyata memang begitu. Saya belum mempertimbangkan masalah ini. Terima kasih atas undangan Ketua Yu. Dan saya punya janji dengan orang lain saat ini, jadi saya akan pergi dulu. Saya akan datang mengunjungi Ketua Yu saat saya bebas. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen langsung membawa Qiansu dan Xing Tiannya dan segera meninggalkan pasar. Melihat bahwa Qin Chen bahkan tidak ingin duduk di kamar dagangnya, Yu Chengguang berbalik dan pergi, wajahnya langsung tenggelam. Meskipun kamar dagang Tian Yu miliknya bukan kamar dagang teratas di kota Dongguang, itu bukanlah orang yang tidak dikenal. Saudara Yu, orang-orang di toko Wudan tidak memberimu wajah hari ini. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah muram berkata sambil berjalan. Yu Chengguang, yang awalnya sangat tertekan, melihat pria ini, wajahnya sedikit memadat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apa maksud Brother Heizan? Apakah Anda mengejek saya?" Pria bermata putih itu terkekeh dan berkata, "Mengapa saya menertawakan Brother Yu? Hanya saja saya mendengar bahwa orang ini telah memurnikan pil obat selama sebulan di sini, dan dia tampaknya memiliki banyak persediaan pil obat. Ada banyak bahan dan urat suci, dan ada banyak hal baik di tubuhnya," kata Heizan. "Brother Heizan, jangan kira pil Chengqing hanya botol kosong. Pasti ada kekuatan lain di belakangnya," jawab Yu Chengguang mendengus dingin. "Hahaha, Brother Yu, apakah kamu takut? Saudara Yu, meskipun orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar." "Saya tidak takut," ucap Heizan. Yu Chengguang terkejut. Mendengarkan nada ini, Guru Suci Heizan sepertinya benar-benar berniat untuk berurusan dengan Qin Chen. Jika dia berhasil, maka banyak material dan pembuluh darah suci yang diperoleh Wu dan Bu hari ini mungkin semuanya akan jatuh ke tangan orang ini. Guru Suci Heizan tertawa, "Brother Yu, kamu harus kembali dan segera siapkan pembuluh darah suci dan harta karun, dan menunggu kabar baik dariku." Setelah kata-kata itu jatuh, Master Heizan mengguncang tubuhnya dan menghilang di sini dalam sekejap. Di lain sisi saat ini, Qin Chen berkata, "Qiansu, Xing Tiannya, kalian berdua akan memasuki cakram giok keberuntungan alam semestaku terlebih dahulu," kata Qin Chen kepada Yu Qiansu dan Xing Tiannya begitu dia meninggalkan kota Dongguang. Ketika dia meninggalkan pasar, dia menemukan bahwa dia telah ditatap oleh seseorang. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di kota Dongguang pasti akan diawasi oleh seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa yang menatapnya atau apakah itu Yu Chengguang sebelumnya. Yu Qiansu secara alami merasakan sedikit ketegangan. Meskipun dia tidak mengetahui detail masalahnya, dia tahu bahwa ada orang yang kuat sedang mengawasi mereka. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan Xing Tiannya tidak dapat membantu banyak, jadi Qin Chen membiarkan mereka tinggal di piringan giok keberuntungan alam semesta. Yu Qiansu dan Xing Tiannya mengangguk, meninggalkan kota Dongguang. Qin Chen mengorbankan harta suci kapal terbang dalam sekejap. Sebelum setengah hari berlalu, seberkas cahaya muncul dalam kesadaran spiritual Qin Chen. Qin Chen tahu bahwa itu pasti Master Guru Suci tahap akhir yang sedang menatapnya, dan dia tidak terkejut. Adalah normal bagi seorang guru suci tahap akhir untuk menyusulnya. Qin Chen masih tidak bisa mengungkapkan kekuatan aturan waktu dan ruang saat ini. Meskipun dia bisa lolos dari pelacakan lawan, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan lawan. Ngomong-ngomong, Tuan Guru Suci tahap akhir biasa, Qin Chen tidak takut sama sekali, dan tentu saja dia tidak berniat untuk mengekspos kekuatannya terlalu banyak. Kemudian Qin Chen mendarat di sebuah daratan yang rusak untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan beberapa bendera formasi. Tak lama kemudian, Qin Chen mengeluarkan pedang iblis hijau. Dia menatap Master Guru Suci tahap akhir yang masih menyembunyikan penampilannya di depannya. Tiba-tiba suara mencibir terdengar. "Tanpa diduga, kamu berani berhenti. Bagaimana dengan kedua bawahanmu? Kapan mereka pergi? Aku bahkan tidak melihatnya."